Empat ini mesti kita jauhi. Ketika kita seorang muslim, ketika kita seorang mukmin, jauhkanlah penyakit yang empat: ta'anun, la'anun, fahishun, bazi'un. Ta'an, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wasafiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. فيا أيها الناس اتقوا الله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajibal wujud, Allah yang berhak untuk dipuji, Allah yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang hak di dunia ini melainkan menyembah Allah. Cara menyembah Allah, syariat sudah mengajarkan. Wajib bagi seorang muslim khamsus salawat, 5 salat dalam setiap waktunya. Itulah dia zuhur, asar, maghrib dan isya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat diwajibkan yang sudah diwaktukan oleh Allah. Dari terbitnya, dari terbenamnya matahari dengan maghribnya sampai terbitnya fajar dengan subuhnya. Itulah cara satu-satunya seorang insan untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang insan yang bersyukur kepada Allah, dia tidak akan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Itulah puncak syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Itu dengan makna bahwa seorang hamba semakin ia bersyukur kepada Allah, maka semakin tinggi dan bagus kualitas salat 5 waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dengan selalu menjaga salat 5 waktu. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ahibbatul kiram, dahulu Nabi punya sahabat yang bernama Sayyidina Amru bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum Amru bin As masuk Islam, Amru bin As sangat memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin, menghina dan menganiaya kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahan melihat perilaku Sayyidina Amru bin As, sehingga Nabi bermunajat kepada Allah. Nabi memohon kepada Allah, Nabi meminta kepada Allah untuk dilaknat, untuk diazab, doa keburukan untuk Sayyidina Amru bin As.
Tapi langsung turun ayat Allah dalam surah Ali Imran 128, laisa minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad, bukan seperti itu bukan urusanmu. Yu'adzibahum, yatuba alaihim, bisa saja mereka nanti bertaubat kepada Allah kemudian mereka menjadi orang baik. Au yu'adzibahum, atau bisa saja mereka diazab oleh Allah, fa innahum zalimun, dan mereka adalah orang yang zalim. Setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad tidak ada lagi mendoakan keburukan terhadap musuhnya. Tidak ada lagi Nabi mendoakan laknat dan celaka terhadap orang-orang yang ada di Mekah di waktu itu. Dan Nabi hijrah ke Madinah, hidayah Allah pun datang. Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Amr bin As dengan berziarah ketika itu ke Raja Najasyi yang waktu itu ada di Ahbash. Ketika Sayyidina Amr bin As berjumpa dengan Raja Najasyi, Raja Najasyi bertanya kepada Amr bin As, alaysal mu'min? Masih belumkah kalian beriman? Apakah kalian belum juga yakin dengan Nabi yang dilahirkan di Makkah itu? Kata Raja Najasyi, fanahnu mu'minin, kami sudah beriman, kami sudah percaya kepada Nabi yang dilahirkan di kampung kalian, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kenapa kalian masih belum beriman? Dengan ungkapan yang seperti itu saja, ternyata tergoreslah iman di dalam dadanya Sayyidina Amr bin As. Amr bin As esok harinya balik ke Mekah dan langsung mencari Nabi Muhammad ke Madinah. Sampai di jalan, Sayyidina Amr bin As berjumpa dengan dua orang yang dahulu juga memusuhi Islam. Itulah dia Sayyidina Khalid bin Walid dengan Sayyidina Uthman bin Talhah. Ketika Sayyidina Amr bin As berjumpa dengan Khalid bin Walid dan Sayyidina Uthman bin Talhah, saling bercerita di antara mereka bertiga, ila aina, nak ke mana? Kata mereka, kami mau ke Madinah. Untuk apa? Nak berjumpa dengan Muhammad. Mengapa? Kami nak berbai'ah masuk Islam. Ternyata tiga musuh Islam dahulunya bahkan sempat nak membunuh Nabi Muhammad seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Allah gerakkan hatinya untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di Madinah, singkat cerita, Madinah heboh. Madinah dikejutkan dengan datangnya tiga orang yang dahulunya musuh Islam, dahulunya mengejar Nabi Muhammad, dahulunya menganiaya kaum muslimin. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid sudah ada membunuh kaum muslimin di waktu itu. Heboh Madinah. Ada apa dengan tokoh-tokoh kaum Quraisy datang ke Madinah? Mengapa mereka? Ternyata kata Khalid bin Walid, kami datang ke Madinah bukan untuk nak berperang. Kami datang ke Madinah bukan pula nak untuk menganiaya Nabi Muhammad, tapi kami datang ke Madinah ingin berjumpa Nabi Muhammad dan kami ingin masuk Islam. Di waktu itu berkumpullah saudara-saudara Madinah, orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar berkumpul di waktu itu. Sayyidina Khalid bin Walid jumpa dengan Rasulullah langsung menangis. Uthman bin Talhah jumpa Nabi langsung menangis. Apalagi dengan Sayyidina Amr bin As yang anaknya lebih dahulu masuk Islam, Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As, begitu juga langsung menangis. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam, bai'ah pertama. Setelah itu Sayyidina Uthman bin Talhah tiba di Sayyidina Amr bin As. Ketika nak masuk Islam sudah dipegang tangannya oleh Rasulullah, dia membuat syarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Aku ingin sekali masuk Islam, tapi bolehkah aku memberi syarat agar Islam aku ini engkau terima? Kata Nabi, ma baluk? Ada apa? Apa syaratnya? Kata Nabi. Kata Sayyidina Amr bin As, ya Rasulullah, apakah setelah aku nanti berbai'ah, aku masuk Islam, seluruh dosa-dosa, maksiat, kesalahan yang pernah aku lakukan, apakah itu diampuni oleh Allah? Apakah itu dihapus seluruhnya?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, bala." Ya, kata Rasulullah, semuanya dihapuskan, semuanya dihilangkan, semuanya diampuni. Ka'annaka waladaka ummuk. Seperti engkau dilahirkan kembali oleh ibumu, bersih, suci. Maka ketika itu Sayyidina Amr bin As, kalau begitu aku ingin masuk Islam dan aku ingin mati dalam keadaan Islam. Hadis kisah singkat, tapi maknanya dalam di dalam kisah itu. Apa? Pertama, Nabi Allah Ta'ala melarang kita untuk melaknat orang yang walaupun menurut kita lebih maksiat daripada kita. Tak boleh kita melaknat saudara-saudara, apalagi mendoakan keburukan untuknya. Maka dahulu pernah ada kunut nazilah. Kemudian setelah itu Nabi tak membaca kunut nazilah lagi. Kemudian ada lagi Nabi mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir Quraisy. Ternyata ada batasannya kita mendoakan keburukan untuk orang-orang yang telah mencelakai kita. Tapi syariat menganjurkan jika kita mampu untuk memaafkannya, maka memaafkannya itulah yang terlebih afdal bagi kita. Maka Nabi katakan dalam hadis, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi'." Nabi katakan bukanlah seorang mukmin orang yang ta'an. Siapa mereka ta'an? Yang suka mencela, suka menghina. Syariat kita mengharamkan kita untuk mencela orang lain. Syariat kita mengharamkan kita untuk menghina orang lain. Bukan saja menghina daripada sifatnya, begitu juga menghina daripada fisik saudara kita pun juga tak boleh. Boleh dalam kacamata syariat di hadis kita dianggap mencela, dan itu pun bukan disebut mencela lisyuhrah, menyebut fisik seseorang, tapi lisyuhrah, untuk lebih mudah mengenalnya. Seperti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari menyebut seorang dengan kulit hitam, seorang perempuan yang selalu menyapu masjid Nabi, namanya Ummu Mihjan. Setiap waktu duha dia datang ke masjid Nabi, disapu masjid Nabi oleh Ummu Mihjan, perempuan yang berkulit hitam. Setelah disapu masjid Nabi, kemudian dia pulang ke rumahnya. Setiap hari itu yang dikerjakan oleh Ummu Mihjan. Setelah 2 hari tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak melihat Ummu Mihjan. Tiba-tiba Rasulullah katakan, "Aina jariyatus sauda?" Kata Nabi, mana perempuan yang berkulit hitam yang biasa menyapu masjid kita ini? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Qad tuwfiyat ya Rasulullah." Dia sudah wafat ya Rasulullah. Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, "Lima alla tukhbiruni?" Kenapa kalian tak beri informasi kepadaku? Kenapa kalian tidak memberitahu aku bahwa dia sudah wafat? Kata Abu Bakar, "Kami memberitahu kepadamu ya Rasulullah, tapi kamu sedang tidur, tapi engkau sedang istirahat." Apa kata Nabi? "Dalluni ala qabriha." Tunjuki aku, kata Rasulullah, di mana kuburan perempuan itu. Dibawalah Nabi oleh sahabat ke kuburannya Ummu Mihjan, fasalla alaih, kemudian Nabi salat di atas kuburnya Ummu Mihjan. Ini dalil dalam hadis sahih bahwa salat boleh di atas kubur. Itulah yang diistilahkan dengan salat ghaib. Tapi kajian kita apa? Bahwa boleh menyebut syuhrah, boleh menyebut fisiknya tadi, tapi satu saja untuk syuhrah, lebih mengenal. Aina jariyatus sauda? Mana orang yang berkulit hitam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal la'an, kita dalam syariat Nabi larang untuk melaknat. Laisal mu'minul la'an. Nabi katakan mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka mengutuk, bukan orang yang suka menganiaya orang dengan lidahnya. Syariat Islam mengharamkan. Maka kata mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, lawan daripada mukmin adalah musyrik. Lawan daripada muslim kafir, lawan daripada mukmin musyrik. Dipastikan orang yang suka melaknat saudaranya minal musyrikin, mereka sudah bagian daripada golongan orang-orang musyrik. Walal fahish, kata Nabi, mukmin itu tidaklah fahish. Mereka bukanlah orang yang bejat, mereka bukan orang yang zalim, mereka bukan orang jahat.
Maka seorang Muslim punya sifat rahmah, punya sifat kasih sayang. Tapi juga Muslim ada batas waktunya dia berkasih sayang. Setelah itu juga punya waktu atau punya keadaan harus tegas. Al-Quran sudah jelaskan, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi tegas kepada orang kafir dan Nabi ruhama'u bainahum, tapi Nabi juga punya kasih sayang sesama. Nabi SAW ketika di Madinah, orang-orang Yahudi Madinah sudah lama tinggal di Madinah, tapi ternyata ada tokoh Yahudi sepuh tua yang dihormati. Bahkan ulama hadis katakan minal ulama'il Yahudi, ulamanya di Yahudi, itulah namanya Abdullah bin Salam. Ternyata Abdullah bin Salam melihat akhlak Nabi, melihat sopan santun dari Rasulullah, melihat lemah lembut daripada baginda Nabi. Abdullah bin Salam pun dapat perhatian khusus. Dia begitu dekat dengan Nabi. Ternyata Allah beri hidayahlah Abdullah bin Salam, karena fabima rahmatim minallahi lintalahum. Akhlak Nabi Muhammad. Adanya perintah azan karena lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi katakan dalam hadis sahih, ya Bilal, kata Rasulullah, sebagaimana orang-orang Yahudi menghidupkan apinya untuk ibadah, orang-orang Nasrani membunyikan loncengnya untuk ibadah, maka kita kaum muslimin, kata Rasulullah, adzinus salah, azanlah untuk menunjukkan waktu salat itu masuk. Tidak ada Nabi menyuruh hancurkan loncengnya, matikan apinya, tidak ada. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah, ada Yahudi, ada Nasrani, ada daripada agama-agama yang lain, suku-suku yang lain, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasakan apa kesulitan yang mereka lakukan, yang mereka rasakan. Maka oleh karena itu turunlah perintah Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum, ya Muhammad, engkau mendapat simpatik di hati mereka ya Muhammad. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Nabi Muhammad ketika rapat kadang Nabi ajak mereka. Nabi Muhammad ketika musyawarah Nabi ajak mereka, sehingga mereka merasa dihargai, sehingga mereka merasa dihormati. Maka kemudian Allah beri mereka hidayah. Sebentar saja 10 tahun Nabi di Madinah, tapi hampir penduduk Madinah seluruhnya masuk ke dalam Islam karena rahmatim minallahi lintalahum. Kemudian Nabi katakan, laisal mu'minul bazi'. Kata Nabi, seorang mukmin juga bukan bazi'. Siapa mereka bazi'? Bazi' orang yang suka berkata kotor, lidahnya kotor, setiap ucapannya kotor, ucapannya selalu mengandung kalimat-kalimat kotor. Inilah yang dikatakan dengan bazi'. Tidak ada ungkapan yang keluar dari mulutnya kecuali menyinggung orang. Tidak ada ungkapan yang keluar dari mulutnya kecuali seluruhnya nama-nama binatang, hewan. Maka inilah yang disebut dengan bazi'. Seorang muslim, Nabi ingatkan, janganlah kita menjadi orang yang bazi'. Siapa mereka bazi'? Mencela, mencerca, keluar kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang menyinggung hati dan perasaan orang, menuduh dan memfitnah orang. Nah, inilah kalimat bazi'. Maka oleh karena itu ayuhal ahibbatul kiram, 4 ini mesti kita jauhi. Ketika kita seorang muslim, ketika kita seorang mukmin, jauhkanlah penyakit yang 4. Ta'anun, la'anun, fahishun, bazi'un. Ta'an melaknat, ta'an mencerca, ta'an mencela, la'an melaknat, fahish buruk, bazi' kalimat-kalimat kotor. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada 4 penyakit ini. Allah tanamkan iman dan Islam, Allah istiqamahkan kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhina wa maulana Muhammad
وصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله واهب العطية والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. فيا أيها الناس اتقوا الله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد